Pemimpin itu kalau diinginkan itu ya seperti Anies. Dia tidak bayar apapun ke partai politik, tetapi partai politik mau mengusung dia karena elektabilitasnya tinggi, karena warga menginginkan dia. Nah beda kalau pemilihannya dipaksakan dengan gentong babi, dengan pork barrel politik. Itu yang membedakan. Kalau misalnya aspirasi Jakarta tidak menginginkan Anies, itu elektabilitas Anies nggak akan tinggi. Budi Heru yang mestinya yang menjadi gubernur DKI kalau dia hebat, kan begitu. Nyatanya Budi Heru tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sobat RH sekalian, Jaksa Agung mengaku kalau Kejaksaan Agung naik kepercayaan publik dan lain sebagainya. Apa iya ya? Oke, saya terus terang sudah sangat skeptis dengan penegak hukum. Sobat RH sekalian, ini berita menarik ya, yang lucu-lucu sedap. Gerindra tak gentar lawan Anies, Prabowo aja di Jakarta menang. Ngerti nggak maksudnya? Artinya ada orang yang lebih Prabowo, lebih hebat dari Prabowo. Prabowo aja dibilang aja, yang tidak aja itu siapa ya? Coba kita bacakan. Partai Gerindra menghormati sikap Nasdem yang mendorong Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memastikan pihaknya menyiapkan lawan Anies. Kata Muzani, sampai saat ini partai di Koalisi Indonesia Maju KIM masih berhitung. Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan politik kita sudah exercise, uji coba tahap kemungkinan keputusan lawan Anies ini. Kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Lantas apakah Gerindra gentar melawan Anies yang punya elektabilitas tinggi? Tidak, khawatir, tutur dia. Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies, kata Muzani. Hahaha, luar biasa. Logikanya gimana? Yang tidak aja siapa jadi ya? Oke. Maksudnya pada saat Pilpres 2024 lalu suara Prabowo Gibran memang mengungguli Anies Caimin. Saat ditanya kapan diumumkan, Muzani menyebut ada kemungkinan last minute. Apalagi saat ini Ketum Gerindra Prabowo Subianto masih ada agenda di Eropa. Luar biasa ya. Ini Eropa ini gak agenda Menteri Pertahanan, agenda pribadi atau agenda apa gitu ya. Jakarta dan Jawa Barat last minute sebelum 17 Agustusan tutupnya. PKB soal tunggu lawan sebelum umumkan Anies Cagup Jakarta. Emang ada. Ini juga kita harus lihat ya. Waketum PKB Jazilul Fawait mengisyaratkan segera mengumumkan Anies Baswedan sebagai cagup di Pilkada Jakarta 2024, namun waktunya belum diungkap. Lantas apakah PKB masih menunggu siapa calon lawan Anies terlebih dahulu? Emang ada kata Jazilul saat ditemui di DPP PKB Jakarta. Salah satu nama yang mengemukakan dan berpotensi menjadi lawan Anies adalah Basuki Cahayapurnama, Ahok. Saat ditanyai lagi soal Ahok, Jazilul menjawab singkat, enggak ada, kata dia. Ia menjelaskan saat ini PKB memang tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Anies. Sebab Anies menurutnya masih menjadi yang paling diinginkan warga Jakarta. Bagi PKB, hari ini kita mendengarkan apa yang menjadi masyarakat Jakarta sekaligus juga mengamati konstelasi politik nasional, kira-kira begitu jelas dia. Oke. Ya. Ini agak mengharukan juga ya. Gini sobat RH sekalian ya. Pemimpin itu kalau diinginkan itu ya seperti Anies. Dia tidak bayar apapun ke partai politik, tetapi partai politik mau mengusung dia karena elektabilitasnya tinggi, karena warga menginginkan dia. Nah beda kalau pemilihannya dipaksakan dengan gentong babi, dengan pork barrel politik. Itu yang membedakan. Jadi orang memilih Anies itu bukan karena dipaksa, bukan karena ada putusan MA atau MK.
inilah pemimpin yang memang diinginkan tuh begitu. Paham nggak ini para buzzer nih? Nggak paham pasti para buzzer ini ya. Gitu. Kalau nggak paham ya susah memang. Jadi itu yang namanya pemimpin. Pemimpin itu diinginkan. Tapi kalau Anda bayar sana, bayar sini, koalisi konspirasi sana, konspirasi sini, itu namanya pemimpin yang direkayasa. Karena Anies kalau dia tidak diinginkan oleh warga Jakarta, ya, maka ya tidak akan dia dicalonkan. Wah, ada yang nanya, warga mana yang pilih? Lah, Anda nggak ngerti aspirasi warga Jakarta. Kalau misalnya aspirasi Jakarta tidak menginginkan Anies, itu elektabilitas Anies nggak akan tinggi. Budi Heru yang mestinya yang menjadi gubernur DKI kalau dia hebat, kan begitu. Nyatanya Budi Heru tidak diinginkan. Begitu ya, sobat era sekalian. Ini orang-orang ini kadang-kadang pada nggak paham atau apa, atau pura-pura nggak mau nggak mau dikalahkan gitu ya. Oke, sobat era sekalian, moga Pak Anies dapat tercapai cita-citanya, nitip sendal. Maksudnya apa? Jadi gitu ya saudara sekalian. Terima kasih buzzer, kalian selalu mengharumkan nama Pak Anies. Warga Jakarta bahagia dipimpin dia. Iyalah, karena dia yang paham ya, yang mengerti ya, tidak sombong. Ramah ya. Salam akal sehat. Saya terus terang aja tidak pernah ingin mengkultuskan orang, tapi saya kira kalau Anies menjadi gubernur DKI Jakarta itu udah more than enough. Terlalu coba bayangkan dengan Gibran ya, yang jadi wakil presiden ya. Anda sandingkan Gibran sama Anies ya, kemana-mana ya Anies lah ya kan. Nah itu yang mungkin nanti khawatirnya Gibran. Begitu ada cara kenegaraan dibuka wakil presiden, orang bingung. Ini mana yang jangan-jangan ini wakil presidennya. Makanya kalau kita kemampuan masih rendah ya kan, penampilan masih kurang ya janganlah ya. Makanya saya tidak pernah bermimpi mau menjadi pemimpin karena saya merasa saya tidak ada apa-apanya ya. Saya gelandangan politik. Gelandangan politik saya. Biru hatiku Prabowo yes, Anies no. Ya nggak apa-apa juga ya, mungkin dia bukan warga Jakarta ya. Beradu gagasan, rekam jejak dan prestasi, jangan berlimbah curang. Nah itu cocok nih. Jangan curang, Mas Anies akan menang ya. Semut burangrang makan jenang ya kan. Jangan curang, Mas Anies pasti menang. 2030 Ghost Fleet ya. Kalau paham bukan buzzer namanya Bang Refli. Oke. Anies tetap amanah dan nyata buat rakyat ya. Warga Jakarta pasti menginginkan Anies lagi gubernurnya. Iyalah ya. Wahyudin Umar. Dari mana nih Wahyudin Umar? Coba kita accept ya. Kalau kita jadi saya ingin bicara ini ya, balik lagi ke tema kita ya. Kenapa saya bilang ngakak ini? Ini cara berpikir Cara berpikir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ini aneh. Katanya tak gentar lawan Anies, Prabowo Jakarta menang, ya kan? Yang tidak aja siapa? Prabowo aja di Jakarta menang katanya. Yang tidak aja siapa? Ini kurang lengkap, nanti kita lengkapin ya. Kenapa kita bilang begitu? Ya aneh saja. Kalau Prabowo aja menang, artinya kan ada yang tidak aja. Aja itu kan untuk mengatakan hal yang lebih kecil, yang lebih sepele. Ya, dia aja menang, dia aja bisa beli sepeda, apalagi saya kan begitu. Prabowo aja menang, apalagi saya kan begitu. Nah pertanyaannya lagi yang aja itu siapa? Yang tidak aja itu siapa? Jadi justru kalau kita pakai diksi ya begini, waduh berat mengalahkan Anies di Jakarta, ya Prabowo aja menangnya tertati-tati. Nah itu benar kalimat begitu, ya artinya dia membesarkan Prabowo. Prabowo saja yang memang sudah hebat itu menangnya saja tipis tertati-tati kan begitu. Itu pun karena suara luar negeri.
kata Ges Khalifa. Kalau nggak ada suara luar negeri, Anies yang menang Jakarta. Nah itu ajanya cocok. Tapi kalau bilang kami tidak gentar sama Anies, Prabowo aja menang. Berarti Prabowo aja menang apalagi saya. Kan begitu teorinya. Paham ya logika kalimatnya. Kalau dia bilang Prabowo aja menangnya tertati-tati, itu benar. Tapi konteksnya adalah kami memperhitungkan Anies karena Prabowo aja menangnya tertati-tati. Ya, itu benar kalimatnya. Tapi kami tidak gentar lawan Anies. Prabowo aja menang ya. Kok aja Prabowo ya. Kalau paham bukan buzzer namanya Bang Refli ya. Buzzer sudah terbelah dua di kubu yang berseberangan jadi nggak ada kekuatan lagi. Iya karena ada buzzer yang sekarang ini berharap jabatan. Ada buzzer yang sudah hopeless. Jabatannya nggak akan dapat ya. Karena begitu orang menang orang ribut dengan pampasan perangnya. Itu kalau nggak ikhlas berjuang ya. Jadi kalau yang masih bergentayangan di sini bisa dipastikan yang masih ada fulusnya mungkin ya. Politisi kudet yang ngotot Wowo menang Pilpres Jakarta padahal suara di Pilpres Jakarta itu digabung dengan suara luar negeri. Suara Wowo di luar negeri 400.000 lebih dan Anies 100.000 lebih. Suara LN dihilangkan, Anies unggul. Jadi begitu ya. Jadi mereka itu menang karena ada suara luar negeri. Kalau luar negeri dihilangkan ya Anies yang menang ya. Paling mantap nonton Cadas. Anies Baswedan terbaik. Haha, Bung RH terus-terusan selalu bahas Pak Prabowo. Iya, kita bahas yang orang yang mau berkuasa sama Jokowi lah ya. Jangan sampai Jakarta jatuh ke tangan orang yang nggak tahu apa-apa ya. Bayangkan 5 tahun lalu Anies sudah hebat apalagi sekarang. Walaupun kita harus ingatkan Nis, kalau ente jadi gubernur ya ente kudu yang amanah ya, jangan ente cuma main nepotisme kayak yang ono belum apa-apa sudah angkat sana angkat sini ya. Nah gitu dong ya. Jadi cari orang yang memang punya kompetensi, jangan nggak punya kompetensi. Suara Prabowo paling banyak dari Hong Kong, ya itulah. Hong Kong itu TKW semua ya, sama TKI semua tuh. Saya ragu dengan kesehatan Prabowo yang sudah tua. Saya juga tidak yakin dia bisa jadi presiden 5 tahun yang akan datang. Menurut Bung Era seperti apa Indonesia dipimpin oleh Gibran yang masih terlalu muda? Ya paling jadi boneka dia lah ya. Bapaknya yang akan de facto memimpin kan. Sama omnya ya. Luhut Panjaitan mungkin. I don't know exactly ya. Bang Refli kok mirip abah saya wajahnya. Wah ya luar biasa. Berarti saya wes tuwe ya. Kemudian cuman Razman Nasution sama Kaisang yang bisa menandingi Anies di Jakarta Bang. Coba aja dicoba ya. Jangan-jangan iya. Jalan-jalan ke Boyolali. Jangan lupa makan nanas. Terima kasih Bung Refli sudah menghadirkan channel Cerdas. Salam dari Medan. Luar biasa ya. Boleh juga Lili ya. Tapi jangan jalan-jalan ke Boyolali. Jangan lupa mampir Cibodas. Begitu dong. Terima kasih sama Bung Refli sudah hadirkan channel Cerdas. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cerdas. Ciao.